Halo, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Ceria, cerita tentang Indonesia. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema wawasan kebangsaan. Nah, sebelum masuk ke hot topic, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita kenalan dulu dong. Mungkin dari aku ya selaku host, kenalin nama aku Nabila Salsa Utami dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku jabatan CPNS Dokumentalis Hukum. Nah, dan kita juga kedatangan 4 narasumber kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Halo Kak, Abang. Boleh Halo Kak, dikenalin dari halo kakak dulu. semuanya. Halo, Perkenalkan, nama saya Natalia Anggreni Panjaitan. Saya dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai, CPNS Dokumentalis Hukum. halo. Perkenalkan nama saya Ramayana Manhalu dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, CPNS Dokumentalis Hukum. Saya Muhammad Idris sebagai dokumentaris hukum di Pengadilan Agama Bangkinang. Saya Muhammad Hadi Ansari Pohan dari Pengadilan Agama Medan, CPNS Dokumentalis Hukum. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Untuk Kak Natalia nih, kira-kira apa hal pertama yang terlintas di pikiran kakak ketika mendengar kata Indonesia? Baik, terima kasih. Ketika saya mendengar kata Indonesia, Indonesia itu adalah ribuan pulau dengan keragaman suku budaya, ras, dan agama. Dengan keindahan alamnya dari Sabang sampai Merauke. Banyak budaya, bahasa daerah, dan juga tradisi yang berbeda-beda. Ada pula makanan khasnya dari setiap daerah. Saya sebagai warga negara Indonesia merasa bangga menjadi salah satu rakyat Indonesia. Wah, boleh nggak ceritain momen atau pengalaman kakak nih yang membuat merasa bangga atau tersentuh sebagai orang Indonesia? Pengalaman atau juga momen yang merasa saya bangga menjadi salah satu rakyat Indonesia itu karena adanya keragaman budaya dan agama, di mana saya juga memiliki salah satu sahabat yang berbeda suku dan agama dengan saya, tetapi kami saling menunjukkan sikap toleransi, bersikap ramah, dan tidak membeda-bedakan dalam pergaulan serta saling menghormati dan mengikuti setiap keagamaan masing-masing. Terima kasih. Wah, jadi keberagaman itu justru menyatukan ya, Kak. Untuk Kak Rama nih, setuju nggak dengan Kak Natalia bahwa bangsa Indonesia ini tetap bisa bersatu dan bertahan melalui berbagai tantangan sejarahnya? Setuju dong. Boleh nih diceritakan lebih detail? Menurut saya ada beberapa pilar utama yang membuat bangsa Indonesia itu bisa tetap bersatu dan bertahan. Yang pertama itu semangat gotong royong. Ini adalah DNA budaya kita. Jadi contohnya ketika suatu daerah mengalami bencana alam, kita bisa melihat masyarakat dari berbagai suku dan agama akan secara spontanitas bahu-membahu untuk membantu daerah yang mengalami bencana tersebut. Yang kedua, ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi Pancasila yang menyediakan nilai-nilai dasar dan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak hanya sekedar slogan, tetapi sebagai penerimaan dan pengakuan bahwa kita berbeda-beda dan bahwa kita keberagaman suku, agama dan budaya yang merupakan takdir dan sekaligus kekuatan kita. Yang ketiga, sejarah perjuangan yang sama. Sejarah perjuangan yang sama dari pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita membuat kita merasa senasib sepenanggungan dan menciptakan ikatan emosional yang mendalam. Menurut saya sekian Kak Nabila. Wah, menurut kakaknya apa yang paling menakjubkan tentang keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia? Menurut saya yang paling menakjubkan tentang keberagaman suku, agama, dan budaya, yang pertama itu terjadinya toleransi yang secara alami. Contohnya ketika
ada agama lain misalnya melakukan ibadah, maka agama yang tidak melakukan ibadah mungkin akan menertibkan diri untuk tidak membuat keributan atau kebisingan. Yang kedua itu keberagaman budaya kita yang menjadi memperkaya negara kita dengan berbagai macam budaya yang kita miliki. Yang ketiga gotong royong. Gotong royong ini di masyarakat ini salah satu bukti nyata yang bukti paling nyata sebagai persatuan kita. Menurut saya sekian Kak Nabila. Wah, berarti kita sepakat ya bahwa perbedaan ini justru menyatukan kita semua. Nah, menurut Bang Idris nih, gimana cara kita untuk bisa lebih menghargai perbedaan dan melihatnya ini sebagai kekuatan bukan kelemahan? Kalau bicara tentang perbedaan, saya selalu teringat pada lukisan Kak Nabila. Bayangkan kalau lukisan hanya punya satu warna, ya mungkin indah tapi terasa hambar. Begitu juga Indonesia. Kalau kita bisa menyingkirkan ego, lalu melihat perbedaan sebagai anugerah, barulah kita sadar bahwa justru keberagamanlah yang bikin bangsa ini menjadi kuat. Wah, luar biasa sekali. Jadi, ibarat karya Indonesia itu seperti lukisannya. Nah, Benar. kemudian nih, gimana jika kita lebih sering berwisata ke destinasi dalam negeri untuk benar-benar memahami bahwa Indonesia ini memang memiliki keindahan dan keberagaman? Eh, Itulah langkah yang sangat luar biasa. Kadang kita sibuk mengagumi negeri orang, padahal surga ada di depan mata. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya kekayaan alam yang bikin dunia terpana. Setiap daerah nggak hanya punya panorama, tapi juga cerita, nilai, dan kearifan lokal. Dengan berwisata ke dalam negeri, kita nggak cuma jalan-jalan, tapi juga belajar mencintai saudara sebangsa kita, meski bahasanya beda, adatnya berbeda, tapi tetap satu Indonesia. Ah, luar biasa sekali. Jadi traveling itu bukan sekedar jalan-jalan ya, tapi kita juga belajar mengenal identitas bangsa kita sendiri. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Bang Idris. Gimana nih kita untuk membiasakan diri memilih produk fashion, kuliner, atau karya anak bangsa dibandingkan dengan merek-merek luar negeri yang hype sekarang ini? Jawabannya tentu bisa, bahkan seharusnya memang begitu. Setiap kali kita beli produk lokal, sebenarnya kita lagi menyalakan semangat pelaku usaha di negeri ini. Kita ikut membantu petani, pengrajin, desainer muda, hingga UMKM yang sedang berjuang. Fashion lokal sekarang sudah mendunia, batik contohnya. Kuliner Indonesia pun banyak yang diakui UNESCO. Singkatnya, karena setiap rupiah yang kita keluarkan untuk produk lokal sejatinya adalah investasi cinta untuk Indonesia. Wah, jadi intinya mencintai negeri bisa diwujudkan lewat hal-hal sederhana. Menghargai perbedaan, menjelajahi keindahan dalam negeri, dan bangga memakai karya anak bangsa. Nah, untuk narasumber kita terakhir nih, Bang Hari. Kira-kira destinasi dalam negeri yang bagaimana untuk bisa mengunggah rasa keingintahuan tentang Indonesia? Apakah museum atau tempat sejarah? Eh, kalau untuk mengunggah rasa, museum adalah salah satu destinasi yang bisa dikunjungi. Karena manfaat mengunjungi museum dan situs sejarah dapat membuat kita lebih memahami perjalanan bangsa, mengenang jasa pahlawan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Museum juga menjadi sarana pendidikan yang interaktif dan dapat memberikan pengalaman emosional positif, serta memperkuat identitas nasional pengunjung. Oleh karena itu, mengunjungi museum dan situs sejarah untuk benar-benar menghargai perjuangan pahlawan. Nah, tapi di era digitalisasi saat ini, tentu informasi bisa kita dapatkan dengan mudah dan dimanapun, termasuk di media sosial saat ini. Menurut Abang, konten seperti apa yang paling efektif untuk menunjukkan sisi positif Indonesia di media sosial? Baik Mbak Nabila, media sosial dapat menjadi alat promosi yang sangat kuat untuk membangun citra positif bangsa. Dengan membagikan konten yang mengangkat budaya, kuliner, dan keramahan masyarakat, kita ikut berkontribusi menciptakan narasi yang membanggakan tentang Indonesia, seperti konten yang informatif, relevan, dan mudah dipahami.
dan cara yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan minat masyarakat dengan fokus pada edukasi, sosialisasi kebijakan, promosi, atau peningkatan budaya positif. Oleh karena itu, media sosial kita untuk eh, menunjukkan sisi positif mereka, bukan hanya keindahan alamnya, tapi juga keramahan warga, kekayaan kuliner, dan dinamika budayanya. Bagaimana jika kita nih membuat konten yang meluruskan stereotip atau misinformasi tentang Indonesia yang beredar di dunia internasional? Sebenarnya kunci utamanya adalah pendekatan yang positif, edukatif, dan visual. Alih-alih menyangkal perkenalan pada dunia kekayaan dan kompleksitas Indonesia yang sesungguhnya, jadilah pemandu yang welcome untuk mereka yang ingin belajar dan suara yang membanggakan untuk mewakili kekayaan Nusantara. Pertama, kita harus mengidentifikasi stereotip atau misinformasi. Contoh, Indonesia hanya Bali. Jangan katakan, kamu salah, Indonesia bukan cuma Bali, tapi katakan, ya Bali itu indah. Tapi izinkan saya memperkenalkan beberapa Bali yang lain. Jadi Mbak Nabila, konten-konten seperti itulah yang bisa meluruskan stereotip dan misinformasi pada saat ini. Wah, jadi bela negara itu banyak macamnya ya. Mencintai tanah air itu salah satunya dengan menggunakan produk lokal, tidak menyebarkan hoax gitu ya, Bang Kakak ya. Iya, iya. Pembahasan hari ini luar biasa sekali. Terima kasih untuk narasumber yang sudah bergabung di podcast Ceria hari ini. Kak Natalia, Kak Rama, Bang Idris, Bang Hari, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ceria lainnya. Bye-bye. Baik.